Sampai juga. Menurutku pernikahan adalah sebuah checkpoint dalam hidup, bukan tujuan akhir. Karena ada tahap setelahnya yang masih harus dipikirkan dan dijalani penuh kesiapan. Hal itu juga yang membuatku berpikir kalau pernikahan bukanlah sebuah kompetisi. Karena bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang siapa yang sudah siap. Siap tentang mental maupun finansial. Dan sampai detik ini, aku masih belum merasa siap untuk kedua hal itu. Kesadaran diri itu bahkan sempat membawaku dalam ketakutan yang ekstrim. Bukan. Aku lebih suka menyebutnya langkah penuh kehati-hatian. Saat itu, setelah lulus kuliah, aku melarang keras diri sendiri untuk memiliki pacar sampai tabunganku terkumpul. Setidaknya untuk biaya menikah, sewa rumah, dan kebutuhan hidup 5 bulan setelah menikah. Ya, sekeras itu. Dan pendisiplinan diri itu berjalan dengan lancar-lancar saja sesuai rencana selama 3 tahun. Sampai pada suatu sore di coffee shop langgananku. Waktu itu aku sedang mengerjakan desain pesanan klien, ditemani es kopi susu dan duduk di sudut paling tenang. Semua sama seperti biasanya, kecuali jumlah pengunjung kedai. Hari itu konsumen membeludak untuk pertama kalinya. Menurut info yang aku dapat dari Bang Oki, pemilik sekaligus barista tempat ini, katanya kemarin ada tamu yang membuat konten tentang kafenya. Lalu konten tersebut viral, karena ada embel-embel hidden gem dalam videonya. Saking banyaknya pengunjung yang penasaran, hampir semua dari mereka sampai rela masuk dalam daftar tunggu. Hanya ada satu orang yang terlihat tidak sabar, yang lebih memilih duduk bersama orang asing daripada harus menunggu. Dan orang asing itu adalah aku. Sejujurnya, aku bukanlah tipe orang yang bisa diganggu stranger. Apalagi saat itu aku sedang bekerja. Tapi belum sempat kutemukan cara untuk menolak halus, dia lebih dulu menemukan cara untuk memelas dan membuatku merasa berdosa jika menolaknya. Tapi rasa suntukku karena berhasil diganggu tidak bertahan lama. Karena ternyata dia adalah pribadi yang menyenangkan. Dia selalu menemukan topik perbincangan yang menarik untuk aku sahuti. Bahkan beberapa ada yang membuatku lepas fokus dari pekerjaanku. Salah satunya sudut pandang dia tentang pernikahan. Dari situ, aku menilai dia berbeda dari perempuan lain seusianya. Setidaknya perempuan-perempuan yang pernah ku kenal, yang berpikir jika belum menikah sampai usia 25 tahun adalah aib. Karin benar-benar berbeda. Iya, orang yang tidak sabaran itu bernama Karin. Singkat cerita, 2 minggu dari pertemuan itu kami resmi berpacaran. Sebenarnya banyak hal dari Karin yang membuatku melupakan janji pada diriku sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pandangan dia tentang pernikahanlah yang menjadi faktor terkuat. Karena hal itu bisa menghapus ketakutanku seketika. Aku jadi tidak perlu lagi mempunyai tabungan yang banyak untuk berani memulai sebuah hubungan. Karena syarat itu aku buat setelah tahu bahwa mayoritas perempuan sepantaranku orientasi berhubungannya ke arah pernikahan. Jadi, saat aku memutuskan untuk memiliki pacar, aku harus sudah dalam kondisi siap diajak menikah. Sedangkan Karin tidak berorientasi seperti itu, yang pada akhirnya membuat syarat itu jadi tidak berlaku lagi. Setidaknya sampai saat ini, 4 tahun kemudian. Pagi ini aku ada janji dengan Karin untuk memasak resep ayam kecap yang dia dapat dari FYP TikToknya. Akhir pekan memang sudah menjadi jadwal kami untuk quality time. Mengikuti jadwal dia yang dari Senin sampai Jumat kerja kantoran. Semua bahan kecuali ayam sudah aku siapkan di dapur kosku. Tinggal menunggu Karin datang bersama ayam yang jadi bagiannya. Setelah dia datang, kami langsung mengeksekusi resep itu. Karena aku dan Karin sama-sama belum sarapan. Di tengah aku sedang menyiapkan alat untuk mengiris bawang, Karin membuka percakapan. Kira-kira kapan ya kita nikah? Pertanyaan Karin membuatku terdiam. Benar-benar seperti di pause beberapa detik. Awalnya aku ingin membalasnya dengan "Hah?" atau "Apa?" Tapi aku urungkan niat tolol itu. Menyuruhnya untuk mengulang pertanyaan setelah responku yang seperti tadi bukanlah pilihan yang pas. "Kok tiba-tiba tanya gitu?" ucapku. "Kamu mulai khawatir ya? Gara-gara 2 bulan lagi umur kamu udah kepala 3." Lanjutku dengan nada bercanda. Tapi usahaku mencairkan suasana berbuah pahit. Candaanku malah membuat satu alis Karin terangkat sambil menatapku tajam. Ekspresinya seperti berkata, "Apaan sih?" Kok kamu malah balik nanya sih? Jawabnya sinis.
Emang kamu gak capek apa gini terus? Cuma bisa ketemu lama pas weekend doang. Belum kalau aku ada acara keluarga atau kamu ada meeting sama klien. Kita bisa gak ketemu sampai weekend depan? Aku pingin kita serumah biar bisa lebih sering ketemu. Lanjutnya panjang. Ucapannya membuatku mematung untuk beberapa saat. Iya sih, jujur aku juga capek. Tapi kalau emang kamu mau serumah, kan kita bisa tinggal bareng aja di kosku. Nggak perlu nikah segala. Teman kamu si Rani juga gitu kan sama pacarnya? Udah banyak juga kok yang kayak gitu. Kataku menawarkan opsi lain. Kumpul kebo maksud kamu? Iya yang. Gak mau? Ya emang bisa, tapi aku gak mau. Kamu tahu kan gimana protektifnya orang tuaku? Ya mungkin bisa aja sih aku bohongin mereka, tapi aku gak siap kalau harus deg-degan tiap saat gara-gara takut ketahuan. Bentaknya menolak tawaranku. Emang kamu segitunya yang gak mau nikah sama aku? Tambahnya. Loh, bukan gitu Karin. Terus apa kalau bukan itu? Lagi-lagi pertanyaan Karin tidak bisa langsung aku jawab. Suara perutku memecah keheningan. Suara itu datang seperti pahlawan yang menyelamatkanku dari situasi sulit. Karena setelah kemunculannya Karin langsung kembali memasak dan melupakan jawabanku. Setidaknya untuk sementara ini. Aku belum berani membuka obrolan. Begitupun Karin. Sepertinya masih belum berminat memfollow up pertanyaannya yang tadi tidak aku jawab. Suasana benar-benar dingin. Padahal matahari di luar sangat terik. Tapi aku sudah putus asa mencari topik untuk mencairkan suasana. Sekarang udah keisi kan perut kamu? Ayo jawab pertanyaanku tadi. Tiba-tiba Karin menagih saat aku sedang mengunyah. Aku hampir tersedak. Aku mengangkat satu tanganku, memberi isyarat pada Karin untuk menungguku menelan makanan terlebih dahulu. Oke, aku jawab. Jujur, aku masih belum siap sayang, kataku. Belum siap apa? Mental. Asal kamu tahu ya, caramu dengerin setiap pendapatku, selalu nyoba buat ngertiin aku yang silent treatment tiap marah, dan gak pernah berhenti ngajarin aku buat saling terbuka kalau ada masalah, itu udah lebih dari cukup untuk mental berumah tangga. Dan satu lagi, kamu gak pernah selesain masalah dengan kekerasan, entah verbal maupun fisik. Itu adalah anugerah terindah loh buat aku. Karin berbicara dengan sangat emosional, membuatku yakin apa yang diucapkan itu jujur dari hatinya. Oke, kalau menurut kamu mentalku udah siap, tapi selain mental kan ada finansial. Kamu tahu kan aku cuma desainer freelance, pemasukanku gak nentu tiap bulannya. Gak kayak orang lain yang kerja kantoran yang punya gaji pasti. Emang kamu ada rencana kerja kantoran? Tanya Karin, dan langsung aku jawab dengan gelengan. Lah, kalau gitu kamu gak bakal pernah nikahin aku dong. Karin membentakku sambil melotot. Aku mulai tersudut. Oke, aku salah. Jujur aku takut ngajak kamu masuk ke perjudian hidupku. Takut gak bisa nafkahin kamu dengan seharusnya. Takut ngebuat kamu jadi nahan semua keinginanmu karena terhalang finansialku. Emang kamu gak takut hidup pas-pasan kalau milih nikah sama aku? Kataku, yang langsung direspon Karin dengan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Hei Randy, dengerin ya. Pertama, aku tahu gimana cara kamu ngatur uangmu. Semua tabunganmu juga sering kamu update ke aku kan? Dan itu jumlah yang sudah cukup untuk menutup semua biaya pernikahan sederhana yang kita mau. Bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama setahun setelah nikah. Kedua, aku juga tahu kamu bukan tipe orang yang bakal diem aja kalau lagi dalam kondisi keuangan yang buruk. Kamu selalu berusaha semaksimal mungkin buat cari jalan keluar. Dari situ aja, aku sudah percaya kalau kamu mumpuni soal kesiapan finansial. Terus yang terakhir, andai pun hal buruk akan terjadi dan bahkan ngebuat semua tabunganmu habis. Aku akan dengan senang hati nemenin kamu buat memperbaiki semuanya. Karena aku tahu, menikahi orang yang gak bisa jamin masalah keuanganku itu lebih baik daripada aku harus nikah dengan orang yang gak bisa jamin aku buat jadi diri aku sendiri. Dan menurutku kamu orangnya.
yang bisa kasih aku jaminan buat jadi diri aku sendiri setelah nikah. Semua poin yang dijabarkan Karin menyadarkanku tentang beberapa hal. Aku jadi sadar bahwa ketakutanku perlu konfirmasi dari orang yang aku libatkan, agar tidak menjadi ketakutan kosong yang hanya membuatku menjadi seorang pengecut. Aku juga sadar bahwa persiapan yang sangat matang tidak akan ada artinya kalau tidak dikerjakan. Akhirnya, aku sampai juga di checkpoint ini. Aku jadi tidak sabar ingin segera mempersiapkan dan menjalani banyak hal bersama Karin untuk sampai ke tahap kehidupan selanjutnya. Mungkin akan ada banyak hal baru ke depannya, entah baik atau buruk. Andaipun lebih banyak buruknya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena aku akan menghadapinya bersama orang yang tepat. Yang aku nikahi bukan karena sudah waktunya, tapi karena memang dia orangnya.